Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy people, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Ruang Hebat, seru bincang sehat dan bermanfaat di episode ke-9. Perkenalkan, nama saya Putri yang menemani kalian dengan obrolan menarik tentang kesehatan. Mudik aman, cegah ispa, dan diare saat perjalanan. Gimana nih happy people? Udah siap mudik belum? Atau masih sibuk cari tiket? Mudik ini momen spesial banget. Bisa pulang kampung, ketemu keluarga, dan menikmati suasana lebaran. Tapi, perjalanan mudik yang panjang dan melelahkan bisa bikin kita rentan terkena penyakit loh. Apalagi buat yang sedang berpuasa. Tubuh bisa lebih lemas dan kekurangan cairan. Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas gimana cara mudik yang aman dan sehat, khususnya mencegah penyakit yang sering menyerang pemudik, yaitu contohnya seperti sakit ispa dan diare. Kita bahas juga bagaimana mencegah kesehatan saat mudik sambil tetap menjalankan ibadah puasa ya, healthy people. Kali ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa dari Puskesmas Cengkareng. Kita perkenalkan dia, yaitu Dr. Ira. Hai Dr. Ira. Hai Kak Putri, hai happy people. Gimana nih dok, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak Putri. Gimana Kak Putri kabarnya? Alhamdulillah baik Dr. Ira. Selamat datang ya dok, sudah menyempatkan dalam acara podcast hari ini. Keren deh Dr. Ira. Terima kasih buat Kak Putri, terima kasih juga buat tim podcast Puskesmas Cengkareng yang udah ngundang nih untuk obrolan yang santai ini dan bermanfaat. Sebentar lagi kan lebaran nih dok, pasti banyak tuh yang mudik atau pulang kampung ke kampung halaman. Biasanya perjalanannya jauh, kelelahan, dan mudah capek. Terus banyak penyakit, banyak yang kena pilek, nyeri tenggorokan, diare kan tuh ya dok ya. Benar tuh Kak Putri. Ya, sering banget kalau saat mudik itu yang terkena penyakit, yaitu penyakitnya adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, sama diare Kak Putri. Boleh nggak dok ya kasih tips buat para pemudik perjalanan jauh biar mereka itu tidak terkena penyakit diare? Gimana sih dok tipsnya itu gimana aja sih dok biar para pengemudi itu sehat di dalam perjalanan tidak terkena diare? Jadi gini Kak Putri, diare ya, yang dimaksud dengan diare itu adalah maksudnya kuman ya Kak Putri, yang bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga mengganggu saluran pencernaan kita. Nah itu faktor yang menyebabkan diare itu salah satunya yaitu makanan ya, makanan yang terkontaminasi gitu ya, bisa juga dia nggak taunya basi atau sudah tercemar kelamaan nggak ditutup gitu ya Kak Putri ya. Nah itu juga bisa, atau cara pengolahannya ya, cara pengolahan. Nah satu lagi Kak Putri, biasanya suka ada rasa-rasa tuh makanannya ya, pedas atau rasa-rasa yang warnanya merah ya makanannya. Nah itu bisa menyebabkan diare ya. Dan yang dimaksud dengan diare itu healthy people biasanya dalam 1 jam itu bisa lebih dari 5 kali ya, atau 3 kali tapi konsistensinya tuh cair, air banget dan jaraknya dekat ya. Jadi kalau yang jaraknya jauh, misalkan tadi pagi agak cair, siang agak jauh, 3 jam baru dia diare lagi, nanti lagi, nah itu belum dikatakan diare. Tapi kalau dia udah sering, nah itu yang harus diwaspadai ya. Nah untuk tipsnya untuk mencegah diare, pertama, pada saat kita kan ini dalam perjalanan ya Kak Putri ya, perjalanan untuk pemudik, makan kalau bisa sahur dengan yang bergizi ya, tidak yang merangsang perut Kak Putri, yang pedas, yang asam ya. Terus kalau bisa bawa bekal Kak Putri, karena
Kalau misalkan kita bawa bekal itu udah pasti bersih, ya, udah pasti eh, terjamin kebersihannya ya, tidak terkontaminasi ya, sama minum yang banyak Kak Putri. Karena biasanya kalau diare itu bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, itu yang harus kita jaga ya. Sama satu lagi, rajin cuci tangan. Itu tipsnya. Keren banget ini dokter Ira ini. Terus nih dok, ada satu lagi nih dok. Tips gimana biar pemudik itu nggak terkena ispa kayak nyeri bagian tenggorokan, terus kayak batuk, pilek. Boleh nggak dok dikasih tipsnya kepada healthy people yang lagi mudik di perjalanan jauh, yang lagi berpuasa, biar mereka itu tidak terserang penyakit ispa? Jadi, ISPA itu adalah infeksi saluran nafas bagian atas, Kak Put, ya. Nah, itu gampang banget nih. Cara penularannya itu dia melalui udara, ya. Bisa juga melalui bersin-bersin. Ya, banyak banget kan. Kita kalau pemudik itu kan padat banget ya, Kak Putri ya. Nah, itu bisa menyebabkan gampang sekali untuk terjadinya apa namanya penularan ya, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang tidak langsung tuh nggak kelihatan, orang bersin udara terbuka seperti ini gampang sekali. Jadi buat mencegah nih Kak Putri ya, happy people, untuk mencegah agar kita sehat, tipsnya dalam perjalanan yaitu pertama, gunakan masker ya, untuk mencegah kita dari kerumunan, untuk mencegah kita tertular atau menularkan ke orang lain. Yang kedua, harus penuhi kebutuhan cairan. Karena kita akan menjalani perjalanan nih, Kak Putri, lumayan jauh ya, happy people mudiknya. Nah, dari situ biar kita tidak dehidrasi, karena kan panas ya hawa di mobil ya, Kak Putri ya, atau di kendaraan. Nah, di situ juga kita harus banyak, jangan lupa pas sahur itu, teman-teman juga harus tambahkan vitamin ya untuk menaikkan daya tahan tubuhnya ya. Nah, jangan satu lagi nih yang harus diingat Kak Putri. Biasanya kan kita kalau berpuasa itu bangunnya pagi ya buat nyiapin segala macam sahurnya. Nah, itu juga istirahatnya agak kurang. Jadi kalau sebelum perjalanan apalagi berkendaraan itu harus cukup tuh Kak Putri istirahatnya. Jadi nanti di perjalanan tidak ngantuk gitu ya. Sama cuci tangan ya, harus rajin cuci tangan ya happy people ya. Jadi untuk mencegah terjadinya kontaminasi melalui pencemaran dari tangan. Setuju banget nih dok. Sangat penting banget itu ya dok ya buat para pengemudi ya, biar tidak terkena ispa. Nah, nggak kalah penting nih ya healthy people. Boleh ya kita satu lagi ya dok ya, kasih tips biar berangkat, tips aman buat pengemudi sampai tujuan dengan selamat dok. Tips aman buat pemudik ya saat berkendaraan yaitu pastikan kondisinya fit ya, karena kondisi itu penting banget, apalagi pengemudi jatuhnya ya, atau pemudik juga itu penting banget karena kan berbahaya kalau misalkan mengemudi dalam keadaan tidak fit ya. Terus periksa juga nih kalau yang berkendaraan apa sudah diservis belum kendaraannya ya, aman tidak untuk perjalanan jauh. Terus juga untuk kelengkapannya nih ya, seperti surat-surat, SIM kayak gitu itu harus dipersiapkan, jangan sampai lupa ya happy people. Sama jangan lupa bawa bekal ya, bekal makanan, minuman ya, apalagi yang membawa anak-anak nih Kak Putri. Jadi harus benar-benar dipersiapkan ya biar pemudiknya dan yang berkendaraannya sehat sampai dengan di tujuan. Satu lagi nih dok, dan jangan lupa saat pas lagi mau pulang kampung rumahnya jangan lupa dikunci ya happy people. Dok, terus nih mau nanya nih, cara aman biar para pengemudi itu kan tiba-tiba gini nih dok, pas lagi jalan nih tiba-tiba sakit gitu, tiba-tiba perutnya meriang, perutnya sakit, badannya meriang, itu gimana dok? Oke, jadi kalau misalkan nih healthy people ya tiba-tiba ada keluhan di badannya, lebih baik istirahat dulu ya. Dan kita biasanya nih pada saat apa tuh namanya
Lebaran itu banyak banget posko-posko Kak Putri. Jadi sudah disiapkan posko kesehatan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kayak sakit tiba-tiba jadi batuk, kayak tenggorokannya nggak enak atau demam, itu langsung aja di apa kalau ada posko boleh datang ke posko terdekat. Atau misalkan diare nih, oh diare kok sering banget nih gitu kan, udah mules, nggak enak perutnya. Udah lebih baik kita istirahat dulu ya, istirahat terus datang ke apa namanya ke posko kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Kak Putri. Yang penting nih dok, sering diabaikan sama pengemudi itu, mereka tuh jarang sekali untuk minum. Karena kenapa? Mereka tuh takut dok, katanya kayak ke toilet terus, takut kebelet kencing. Itu gimana dok? Bagus nggak buat para pengemudi? Ya, sebenarnya itu kurang bagus nih Kak Putri ya, punya pikiran yang nanti banyak buang air kecil atau WC-nya jauh gitu kan ya. Nah, males bolak-baliknya. Nah, itu paling kalau pada saat berpuasa tapi kita tetap mau dalam perjalanan, itu baiknya dicukupi pada saat kita sahur Kak Putri. Gitu. Dan jangan jangan juga menahan. Jadi kalau pas kebetulan kita ada tempat rest area, waktunya emang kita ingin pipis, bagusnya berhenti dulu kalau memang itu berkendaraan pribadi. Seperti itu Kak Putri. Wah, banyak banget ilmu yang bermanfaat hari ini ya dok ya. Tidak hanya dari segi keselamatan, kesehatan juga sudah banyak ilmunya hari ini ya dok ya. Jadi, healthy people, pastikan perjalanan mudik aman dan nyaman dengan tepat menjaga kesehatan. Terima kasih ya Dokter Ira atas penjelasannya untuk hari ini. Dengan senang hati Kak Putri. Baik dokter, adakah closing statement untuk kita tutup podcast hari ini dok? Oke, jadi gini healthy people ya untuk mudik sehat dan selamat. Jadi healthy people jangan lupa ya pada saat sebelum berangkat itu pastikan badan kita dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa minum dan makanan juga kalau bisa dibekal itu lebih baik ya. Terus healthy people juga harus ditambahkan dengan vitamin. Ya jangan sampai lebarannya malahan sakit di kampung ya. Nah, itu yang harus dijaga oleh healthy people. Semoga tip-tip yang tadi sudah saya berikan bermanfaat untuk healthy people ya Kak Putri ya. Dan untuk semuanya. Semoga lebaran tahun ini membawa berkah dan selamat sampai di tujuan sampai dengan kembali. Oke healthy people, podcast Ruang Hebat episode 9 sudah selesai. Jangan lupa like and share video ini agar lebih banyak healthy people yang tahu informasi menarik dan bermanfaat seputar tentang kesehatan. Oh ya dok, bentar lagi kan lebaran. Saya Putri sebagai host podcast hari ini. Saya Dokter Ira. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Puskesmas Cempareng hebat dan profesional.